Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah, mudah-mudahan sholat maghrib kita ini Allah terima. Mudah-mudahan langkah-langkahnya juga dari rumah kita ini menuju Pondok Baridin ini, masya Allah, yang Nabi sabdakan bahwa satu langkah ini akan menjadi penghapus dosa, satu langkah lagi akan menjadi dinaikkan yang derajat, diberikan pahala. Ya, bila ada 1000 langkah dari rumah kita ke musola itu, dari 1000 dosa digugurkan. Amin. Ya, 1000 derajat Allah tinggikan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Kemudian ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa Allah fisabilillah. Man kharaja min baiti li talabil ilmi wa huwa fisabilillah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk sengaja menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Ya, karena berhubungan sekarang ini mau menghadapi Idul Kurban, maka insya Allah tema yang sekarang mau dibahas ini tentang kurban ya. Kurban tinggal beberapa hari lagi lah ya, dari Idul Adha, Idul Fitri. Sebenarnya ya pembahasannya itu mengenai haji ya. Mungkin karena hajinya kepanjangan yang Allah membahas ini sedikit saja sejarah tentang kurban ya. Sejarahnya yang pertama ya ketika Nabi Adam alaihissalam punya anak ya. Anaknya Nabi Adam itu kalau keluar, kalau lahir itu sekaligus kembar, laki perempuan. Anak yang lahir pertama itu laki-laki dan perempuan, laki-laki wanita. Yang laki-laki namanya Kabil, yang perempuan namanya Iklimah. Nah, kemudian kelahiran yang kedua sama juga, yang kembar juga. Yang satu namanya Habil, nah yang perempuannya namanya Labuda. Jadi ceritanya kalau Kabil ini ketika masa hidupnya ini sebagai seorang petani ya, profesinya sebagai petani. Kalau Habil ini peternak ya, Habil peternak. Ketika menginjak balik kemudian dewasa, maka Nabi Adam bingung mau menikahkannya. Ini kelimanya udah cantik ya. Yang cantik itu anaknya Nabi Adam itu yang kelima yang pertama ya. Kabil juga suka kepada Iklimah, Habil juga sama suka kepada Iklimah. Namun Allah memerintahkan supaya yang dinikahkan dari mereka ini harus disilang gitu ya. Jadi jangan kembarannya dinikahkan, nggak boleh ya. Allah memerintahkan supaya Habil dinikahkan dengan Iklimah dan Kabil dinikahkan dengan Labuda gitu ya. Disilam gitu ya, silam. Bukan kami silam ya. Nah, kemudian Allah SWT Kabil ini tidak menerima ya, keputusan itu. Akhirnya diperintahkan dua-duanya supaya berkorban. Nah, dari pengorbanan itulah kalau Kabil mah berkorbannya hasil panennya, tapi yang kurang bagus hasil panen dari pertanian. Nah, kalau Habil ini berkorban kambing domba yang sangat besar yang bagus begitu ya, yang memasang di antara ternak-ternak ada yang paling bagus. Nah, itulah yang dikorbankan oleh Habil dan yang diterima oleh Allah korbannya Habil. Akhirnya Habil ini dinikahkan dengan Nabi Adam alaihissalam dengan Iklimah ya. Nah, kambing itulah yang jadi sejarah ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di sana kambing ya. Allah di mana ditempatkannya, mungkin di surga ya. Kemudian
Kemudian secara singkat sejarah berganti ya, Nabi Adam meninggal, Kabil meninggal semuanya. Begitu juga zaman berganti, Nabi berganti sampai tiba zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, jadi ada seorang malaikat atau malaikat Jibril lah istilahnya, mau menguji benarkah itu Nabi Ibrahim itu seorang khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai pengembala kambing-kambingnya begitu udah pernah diceritakan dulu ya. Nah, kambingnya itu penuh dengan bukit itu dengan kambingnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka suatu hari ini malaikat menyembah manusia, mengucapkan Allah begitu ya, Allah. Maka nama itu begitu melekat kepada Nabi Ibrahim, hatinya ingin sekali. Begitu indahnya nama itu sehingga ingin sekali Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarnya lagi. Dicari itu laki-laki ya, turun gunung apa segala macam, cari, akhirnya ketemu jauh sekali ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada laki-laki tadi atau malaikat tadi ya, wahai, tolong sebutkan apa yang kamu katakan tadi katanya. Memangnya apa katanya? Apa yang akan kamu berikan kalau aku menyebutkan nama itu lagi? Aku akan berikan separuh kambingku untuk kamu. Disebutlah nama Allah. Ketika disebut nama Allah itu, Nabi Ibrahim begitu lezat, begitu tenang, begitu enak mendengar, sehingga ingin mendengar sekali lagi nama Allah, nama itu lagi. Coba kamu sebutkan lagi, tolong sebutkan lagi nama itu. Memangnya kamu akan kasih apa kepadaku kalau aku sebutkan nama itu lagi? Aku akan kasih seluruh kambingku. Ya, dikasih. Ya udah, saya sebutkan Allah. Nabi Ibrahim itu begitu senangnya mendengar nama Allah itu, meminta lagi, coba sekali lagi ucapkan ya. Kamu sudah gak punya kambing ya, kamu sudah punya aku. Sekarang kamu mau ngasih apa sama aku? Maka Nabi Ibrahim, saya akan jadi budak kamu katanya, kalau kamu menyebutkan nama itu lagi, nama Allah ya. Ya udah, sebut nama Allah. Setelah disebut nama itu, begitu Nabi Ibrahim ingin mendengar lagi nama itu sekali lagi katanya. Minta sekali lagi. Kamu sudah jadi budak aku, kambing-kambingmu sudah punya anak. Sekarang kamu mau apa katanya? Mau ngasih apa kalau aku menyebutkan nama itu? Maka Nabi Ibrahim jawab, saya kalau punya anak laki-laki begitu, saya akan korbankan untuk nama itu. Nah, ada ucapan Nabi Ibrahim inilah kan, maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim ketika lahir anak laki-laki, yaitu namanya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah memerintahkan dalam mimpinya ya, supaya menyembelih anaknya. Itulah dulu perjanjian di Ibrahim alaihissalam. Ucapan Nabi Ibrahim itu, ujian keimanan Nabi Ibrahim itu sama Allah ditagih lagi ketika ada Nabi Ismail ya. Maka dilangsungkanlah namanya pengorbanan ya, korban sebeli anaknya ya. Nah, bukan menyembelih, tapi menyembelih kecintaannya kepada anak, cinta anak atau cinta Allah begitu ya. Karena Nabi Ibrahim membuktikan dengan benarnya ketika menyembelih itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allah ganti dengan, secara singkat sejarahnya, Allah ganti Nabi Ismail itu dengan kambing. Kambing yang mana? Yang tadi ya, yang dari Habil itu, pengorbanan Habil yang Allah terima itu. Kambing itulah yang disembelih oleh Nabi. Kambingnya besar sekali ya, zaman dulu ya, zaman Nabi Adam dengan zaman sekarang yang nggak akan sama ya. Kambing zaman Nabi Adam dengan zaman sekarang ya nggak akan sama gedenya, nggak ada ya, nggak. Mungkin kalau hidup juga kita bakal ketakutan kalau melihat kambingnya zaman Nabi Adam kan, saking gedenya, saking besar. Papuk. Ya. Iya. Gemblong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang sejarah singkat pengorbanan kurban ya, Idul Kurban. Sehingga itu pun menjadi sunnah. Nah, sunnah pada kita umat Rasulullah SAW berkurban sebagaimana kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang dilakukan kapan? Dilakukan ketika bulan Zulhijjah atau bulan haji, ketika haji setelah Arafah, tanggal 9 Arafah. Nah, tanggal 10 Zulhijjah kita mengadakan sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha itu baru kita laksanakan kurban. Jadi kita ingin dibaca dulu ya
tentang bab tentang kurban ya, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi ya kambing Pak ya, mengenai kambing. Jadi kata berkurban itu dilaksanakannya kapan? Nah, dan sebelum melaksanakan sunnah kurban itu ya kita disyariatkan untuk puasa sunnah ya, tanggal namanya puasa Arafah ya. Puasa Arafah yang pernah kita bahas dulu, diantaranya puasa Arafah itu fadilahnya akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu ya, setahun yang lalu yaitu tahun kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Susu apa? Jadi ad-dokhyah ya, ad-dokhyah itu adalah ya Allah. Jadi pelaksanaan sholat atau pelaksanaan haji ya, pelaksanaan kurban itu ketika setelah dilaksanakan sholat Idul Adha ya, sudah tahu semuanya ya, sudah ini ya, yakin. Nah itu syarat-syaratnya apa? Jadi kambing itu kambingnya harus kambing yang sehat ya. Nah, yang dilarang yang diterima yang untuk kurban itu kambing yang sehat. Yang sehat itu seperti tidak, yang pertama tidak apa, tidak picak ya, matanya tidak picak lah gitu, satu mata misalnya yang satunya buta, itu tidak syaratnya gitu ya, syarat-syarat kambingnya itu. Kemudian juga tidak pincang ya, tidak cacat lah gitu ya, tidak cacat itu. Nah, salah satu kambingnya yang harus sehat dan berumur kebanyakan 1 tahun ya, 1 tahun. Kalau yang kambing betina boleh kan boleh, cuma yang afdol itu yang jantan, yang betina juga boleh ya, yang jantan. Yang afdolnya itu yang jantan yang kira-kira berumurnya 1 tahun ya. Kalau di sini Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baru dohyah wal aqiqah ya. Jadi kurban itu sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah ya. Setiap tahun kita disunahkan untuk kalau ada kemampuan gitu ya untuk berkurban, nah kita disunahkan untuk berkurban. Apa fadilahnya? Nanti daging
dan bulu-bulu yang dari badan kambing itulah akan menjadi saksi nanti di akhirat, ya. Yang akan menjadi daging-daging dan bulu-bulu itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita nanti di akhirat dengan kemudian kapan dilaksanakannya ketika dilakukan jamalah akisam selama di zaman biasa sholatil aid wa khutbataini, ya, dilakukan penyembelihan itu ketika munculnya matahari dan terlewat kiamat sekira-kira